Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang pinaringan berkah. Teman-teman, alhamdulillahirobbilalamin, ketemu lagi kita di channel YouTube Ridwan Jogja. Setelah hampir mungkin 4 minggu, hampir 1 bulan saya tidak menyapa subscriber maupun teman-teman yang nonton secara berkala di channel ini. Saya mohon maaf sekali karena berbagai macam aktivitas yang harus kami lakukan, sehingga untuk meluangkan beberapa menit dan mengedit video belum sempat gitu teman-teman. Nah, kali ini saya akan bercerita tentang laporan intelijen klasik ya. Kebetulan dapat satu dokumen lama ini teman-teman ya. Dokumen lama. Mungkin kameramen bisa di zoom. Ini dokumen tahun 1962 teman-teman. Judulnya Laporan Tinjauan Bulanan Departemen Angkatan Darat, Staf Angkatan Darat. Nah, ini barangkali ini di zamannya dulu ini sangat sangat penting ya. Di sini diceritakan berbagai macam situasi secara detail ya tentang Irian Barat. Ini laporannya November 62. Kemudian tentang macam-macam ini. Di sini ada juga tentang hukum syariat Islam di Aceh. Nah, ini tentang hukum syariat Islam yang kembali dihebohkan di Aceh. Nah, ini kan. Kemudian ada lagi tentang tinjauan luar negeri Perang Dingin. Nah, tahun 62 itu masih ada masalah Kuba. Ini lengkap nih, mulai masalah dalam negeri, termasuk ini juga ada pimpinan partai Perti, kemudian gerakan keamanan GKS ya teman-teman ya. GKS waktu itu istilahnya GKS, termasuk serangan. Ini ada operasi gabungan tanggal 6 November 62 yang dilakukan oleh Kompi Rider mengikuti jejak Kahar Muzakar. Telah terjadi visi mungkin adu tembak ya di Rantai Lemo, menewaskan 12 gerombolan. Wah, ini jadi ini dokumen laporan intelijen di masa itu ya teman-teman. Nah, dari laporan ini yang ada labelnya terbatas ini teman-teman, kita bisa tahu bahwa sebenarnya kerja intelijen itu ya mirip-mirip saja, cuma memang produknya saja yang kemudian berevolusi atau berdinamisasi seiring perkembangan zaman ya. Kalau dulu produk intelijen itu diketik ya, ini diketik ya teman-teman ya. Diketik secara rapi, termasuk beberapa di sini yang jelas unsur-unsur utama keterangan itu masuk semua. Buat teman-teman yang belum tahu tentang UUK atau unsur-unsur utama keterangan, silakan scroll video lama saya, ada penjelasan tentang itu. Jadi misalnya tentang waktu, tempat, siapa, di mana, mengapa gitu ya. Itu adalah basic dari pengumpulan informasi atau unsur-unsur utama keterangan ya, yang wajib ketika kita akan membuat sebuah laporan intelijen. Saya sangat berterima kasih kepada rekan yang mengirimkan ini kepada saya. Ini saya kira juga sudah dimakan rayap ini mungkin ya. Tapi ini menurut saya ini menjadi satu dokumen yang sangat berharga dalam konteks kita bisa tahu bagaimana para senior-senior, sesepuh-sesepuh intelijen, terutama ini intelijen Angkatan Darat, bagaimana mereka menulis laporan secara rinci, jamnya juga ditulis, kemudian berapa pucuk senjata, siapa yang diserang gitu ya. Misalnya ini saya bacakan ya sekilas salah satu petikan laporan. Pada tanggal 12 November 1962 telah dapat ditangkap anggota gerombolan dari Nurdin Pisok yang bernama Wahyudin, yang digunakan sebagai penunjuk jalan untuk mencari tempat persembunyian Nurdin Pisok. Di samping itu, di dalam operasi ditemukan 1 peluru, 1 pucuk 760 butir peluru, 1 pucuk laras panjang dan 2 peluru laras pendek. Dalam mengikuti jejak Kahar Muzakar yang diduga bersembunyi di gua-gua puncak pegunungan Latimojong,
maka telah diusahakan dari udara Verkeningen pengamatan ya, dan direncanakan juga untuk dibom dengan bom api. Tetapi karena tempat-tempat itu terlalu tinggi, kurang lebih 3000 meter dan selalu berkabut, maka hingga saat ini AURI belum dapat melaksanakan. Kerugian kita sebagai berikut, titik 2. Lengkap sekali teman-teman, luar biasa ini. Jadi ini satu dokumen yang saya kira bermanfaat dalam konteks kita memahami produk intelijen di masa lalu. Tentu saja setiap zaman pasti mempunyai karakteristiknya sendiri. Dalam hal ini tentu saja produk laporan intelijen kekinian barangkali sudah tidak memungkinkan menggunakan kertas seperti ini. Apalagi sekarang kita bekerjaan dengan waktu ya. Bekerjaan dengan waktu, informasi bisa berubah dalam hitungan jam bahkan menit. Sehingga kemudian user, dalam hal ini pengguna informasi intelijen, itu selalu meminta update. Sehingga laporan-laporan model bulanan seperti ini saya kira sudah tertinggal kalau digunakan dalam dinamika hari ini. Barangkali hari ini laporannya bisa per jam, atau mungkin ya setidaknya 6 jam atau mungkin setengah hari sekali gitu. Laporan pagi dan laporan malam. Dan juga tentu saja dilengkapi grafik-grafik ya. Misalnya kalau kita lihat situs-situs bisnis intelijen di luar negeri, mereka selalu melengkapi laporannya dengan chart seperti ini. Ini salah satu contoh situs bisnis intelijen ya yang dilaporkan. Di sana misalnya dengan grafik seperti ini, kemudian di sini ada chart, ada ilustrasi yang memudahkan dalam mencerna informasi yang disajikan. Dan pengirimannya pun juga dilaksanakan secara praktis. Bisa dalam bentuk file menggunakan file terenskripsi sehingga kemudian bisa dibuka anytime oleh user. Dikirimkan menggunakan aplikasi yang secure, bisa saja itu aplikasi yang ada di pasaran misalnya Telegram atau Trema atau Signal, bisa juga menggunakan aplikasi yang didesain sendiri. Dan sekali lagi ini timeless, artinya timeless itu waktunya bisa sangat cepat. Laporan jam 10 pagi bisa berubah jam 12 siang. Tentu saja berbeda di era masa lalu, di era leluhur senior-senior kita, tahun 1962, yang tidak memungkinkan mengubah laporan bahkan dalam hitungan hari. Sehingga yang masuk ini adalah laporan atau tinjauan bulanan. Nah, apapun itu teman-teman, sebagai bentuk laporan akhir atau produk akhir dari kegiatan intelijen, walaupun itu di masa lampau ataupun di masa sekarang, selalu ada satu unsur yang penting, yakni prediksi eskalasi atau peramalan tentang masa depan. Nah, itulah salah satu kekhasan disiplin ilmu intelijen. Tidak seperti media atau jurnalis yang melaporkan kejadian apa adanya. Intelijen menambahkan kejadian itu dengan latar belakang, kenapa terjadi kejadian, dan prediksi apa kejadian yang akan terjadi setelahnya. Nah, baik itu laporan dengan klasik dengan mesin ketik seperti ini, maupun dengan chart yang sudah sangat canggih dengan berbagai macam aplikasi, semuanya ada satu unsur yang sama, yakni memberikan warning, memberikan foresight, peramalan tentang yang terjadi di masa depan. Kapan-kapan kita akan diskusi lebih mendalam tentang bagaimana foresight dibuat, apa saja teknik yang bisa digunakan untuk membuat foresight, tentu masih di channel YouTube Ridwan Jogja. Karena itu, buat yang belum subscribe, monggo diklik jempolnya ke sini. Ya, klik. Nah, subscribe dan nyalakan notifikasinya. Insya Allah, semoga kami bisa melakukan updating secara berkala dan bermanfaat buat Anda sebagai subscriber maupun penonton video YouTube ini. Matur nuwun, teman-teman. Jaga kesehatan, cuaca sedang sering hujan, terutama di Jakarta. Tetap sehat teman-teman dan salam intelijen.